Ini ya kan sebenarnya ketika tampil perbuatan itu, nah kita bisa lihat nih kondisi mesin hatinya itu seperti apa. Ketika anak melakukan itu, pasti ada yang tidak seimbang di dalam dirinya, di dalam mesin hatinya ini. Nah, coba tolong bantu dijelaskan seperti ini. Oke, kita lihat satu-satu ya. Kita lihat dari mesin hati eksistensinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat mesin hati eksistensi, ini kan anak laki-laki sama anak laki, gitu ya. Seharusnya secara eksistensi anak laki-laki itu tidak akan mau bermesraan dengan laki-laki juga, gitu. Karena eksistensi dia adalah sebagai makhluk sosok yang kuat, gitu, sosok yang menaklukkan, bukan ditaklukkan, gitu. Lalu dia tiba-tiba ditaklukkan oleh laki-laki lain. Nah, ini berarti secara eksistensi dia pribadi kacau. Pasti sudah bermasalah, gitu. Nah, di sini pentingnya kita memastikan eksistensi anak itu kuat dari kecilnya dan bukan hanya sekedar kuat tapi benar, gitu ya. Ketika kita besarkan sebagai seorang laki-laki dengan berbagai tugasnya, dengan berbagai beban kehidupan yang kasar misalnya ya, tanggung jawabnya gitu. Kemandiriannya. Peran dia sebagai seorang laki-laki, bagaimana dia memperlakukan seorang wanita, itu semua harus kita bangun gitu. Karena kalau itu tidak ada, kalau itu hilang, dan yang paling sering kan terjadi ketika contoh itu tidak ada di rumah. Contoh laki-laki yang mengambil peran, contoh laki-laki yang hidupnya keras, itu tidak ada di rumah. Sehingga anak tidak terus mencontoh kepada siapa, sehingga dia malah menjadi laki-laki yang gampang ditaklukkan oleh laki-laki lain. Laki-laki ditaklukkan laki-laki ya tidak boleh terjadi seharusnya, gitu ya. Makanya gimana caranya anak laki-laki itu sebenarnya harus tampil sebagai pihak yang menaklukkan sebenarnya. Walaupun bahasanya mungkin terlalu kasar ya kalau bilang, berarti menaklukkan wanita gitu kan. Ya enggak gitu juga sebenarnya bahasanya gitu. Lebih ke mengayomi lah ya. Sebenarnya kalau kita pakai bahasa mengayomi kan lebih enak ya. Jadi kan kalau jadi bahasanya laki-laki diayomi laki-laki kan aneh juga gitu. Jadi gak pas gitu. Jadi seharusnya laki-laki itu jadi pihak yang mengayomi ya wanita harusnya gitu. Yang fitrah yang telah diciptakan oleh Allah itu adalah laki-laki itu melindungi wanita, mengayomi wanita, bukan mengayomi laki-laki lain. Jangan sampai ada laki-laki jangan sampai ada laki-laki yang diayomi malah minta diayomi oleh laki-laki lain gitu. Nah, ini yang disebut dengan boti itu kan. Boti itu kan dari kata bottom, bawah. Jadi dia dibawahi oleh pria lain gitu. Serem ya. Memang kondisi sekarang seperti itu ya. Normalisasi bahasanya, padahal sebetulnya terkait pergeseran adat ya, terkait pergeseran adat juga gitu kan. Tapi membahasakannya untuk dewasa sekarang tuh dinormalisasi. Netizen seperti itu ya kan. Normalisasi, ya udah pergaulan bebas itu buat mereka itu hal yang biasa gitu. LGBT itu buat mereka hal yang biasa dan mereka memang mengusahakan itu menjadi hal yang biasa. Jadi menormalisasi seolah-olah ini nggak masalah kok. Ini emang kami sebagai laki-laki, fisik secara laki-laki tapi naluri kami perempuan katanya. Itu jadi masalah itu. Iya kan? Gitu. Ada yang pengen sampai operasi plastik, ada juga yang berpakaian jadi cantik, belajar make up. Coba sekarang perhatiin aja. Jujur nih ya, Umi nih kalau buka handphone misalnya lagi buka entah Instagram atau YouTube, itu suka keluar iklan kosmetik ya. Iklan kosmetiknya misalnya maskara ya. Awalnya iklannya perempuan, tapi setelah itu digantikan oleh peran laki-laki maskara tuh. Jadi bulu mata laki-laki dilentikkan gitu. Padahal dia berkumis, lengkap gitu ya. Khasnya nggak kumisnya dilentikkan. Khasnya laki-laki, tapi ditengokin ketika maskara yang bisa melentikkan sekaligus tuh emang laki-laki gitu iklannya. Begitu juga lipstick. Nah, awalnya iklannya perempuan, cewek yang pakai lipstick. Setelah itu laki-laki, emang laki-laki yang tanpa pakai istilahnya rambut palsu atau apa gitu, tanpa pakai wig, memang bentuk laki-laki toh dia memakai lipstick gitu. Nah, memang seperti itulah kondisinya sekarang.
menyeramkan. Jadi ya inilah sebenarnya terutama laki-laki ya, dan sebenarnya anak perempuan gitu juga gitu. Jadi kita kuatkan eksistensi mereka sehingga mereka percaya diri dengan merasa percaya dengan diri mereka tuh kuat, nggak merasa butuh ada orang yang mendekati atau butuh sosok yang lain untuk bersandar gitu. Itu nanti pembahasannya di kasih sayang. Nah, kalau di eksistensi, ya dia cukup dengan hidup sendiri gitu. Ketika ada yang mencoba mendekati, ada yang mencoba merayu, itu semua bisa dia tolak dengan elegan lah. Gitu. Kenapa? Karena dia ngerasa aku cukup dengan aku sendiri gitu. Nah, jadi ini yang harus kita bangun dari eksistensi anak itu, baik kita laki-laki maupun perempuan. Nah, gimana caranya? Ya kita mulailah dari usia kecil itu kita biasakan dia mengerjakan tugasnya sendiri gitu ya, terbiasa berpayah-payah, terbiasa berat mengerjakan tugas-tugasnya gitu, jangan banyak dibantu gitu kan. Lalu ayah juga hadir memberikan sosok sebagai orang yang menjaga, melindungi, memberi nafkah pekerja keras gitu. Itu harus hadir di sosok anak. Jadi jangan sampai yang maskulin lah ya, ayah yang maskulin gitu. Sampai ada yang bilang itu gentleman gitu ya. Perlu juga main kelahi-kelahian gitu sama anak laki gitu. Ya nggak apa-apa itu ini kan bergelut gitu. Ya mungkin bisa kita arahkan juga ikut bela diri misalnya taekwondo gitu ya. Jadi secara silat ya. Perasaan dia sebagai aku pelindung gitu. Aku nih orang yang cukup untuk diri aku sendiri, aku pelindung, aku bisa inikan orang gitu kan, mengayomi orang lain, itu muncul pada dirinya. Jadi yang muncul itu bukan aku butuh diayomi, sosok yang gagah, sosok yang perkasa, sosok yang hero itu keluar dari dirinya gitu ya. Nah, ini yang harus kita bangun gitu. Jangan yang kemayu gitu ya, ya gimana ya, kadang ada juga orang yang bawaannya emang lembut gitu ya, tapi ketika secara pemahamannya, secara naluri mesin hatinya itu emang yakin aku ini laki-laki, insya Allah masih bisa aman gitu. Memang kalau gaya mungkin agak beda-beda ya, ada juga yang gayanya itu emang agak lembut gitu kan, nggak kasar mainnya gitu kan. Cuman dia yakin dia itu adalah laki-laki, dia nggak tertarik sama laki-laki lain, itu yang sebenarnya lebih penting sebenarnya. Ada kan kemarin sih yang konten kreator itu yang suaminya itu lembut gitu kan, lenggok-lenggok tapi nikah punya anak gitu. Ada ya. Entah untuk konten atau gimana nggak ngerti juga lah. Cuman ya tetap aja gaya seperti itu sebenarnya kurang pas juga sebenarnya. Jadi masih berpakaian laki-laki sih, kalau dia berpakaian perempuan kan udah kena tuh gitu kan. Cuman kalau gaya-gaya kayak gitu ya masih kurang pas aja rasanya. Karena dia tidak, istilahnya kan kita butuh idealisme sosok seorang ayah, seorang ibu gitu, seorang pasangan ya. Kalau dia memang sosok suami ya sosok suami yang ideal lah gitu ya. Gitu. Itu kalau untuk masih nanti eksistensi. Nah,